Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di video ini pembelajaran Java. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar deklarasi, percabangan, dan perulangan dalam pemrograman. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk pada intinya. Oke, yang pertama ini, di sini ada array. Array di sini dia langsung deklarasi dan diinisiasi langsung tanpa alokasi memori. Jadi di mana pada array tersebut dideklarasi sebuah kelas, mungkin kelas ya, deklarasi sebuah kelas, jadi dia itu dijadikan satu array gitu. Jadi misalnya dia kayak 3 elemen dijadikan satu gitu tanpa menyebutkan lagi ukuran-ukuran arraynya karena langsung diisi nilainya. Ini mungkin cara yang paling ringkas dan nilainya sudah diketahui. Kemudian ada di situ ada for char array 1. Ini extender for loop digunakan untuk menelusuri setiap elemen dalam array 1. Char C ini akan digunakan untuk berisi setiap elemen array secara berurutan. Nah, kemudian sistem outprintln itu untuk mencetak angka C. Ya, jadi C dan diikuti dengan spasi-spasinya gitu. Ya, jadi nanti kayak habis A, spasi B, spasi C. Nah, begitulah kira-kira untuk cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah untuk mengalokasikan memori terlebih dahulu. Nah, char array 2 sama dengan neo karakter 3. Nah, ini membuat char array ukuran 3, semua elemen awalnya berisi nilai default untuk char. Kemudian di situ ada array 2, 0, array 2, 1, array 2, 2. Nah, itu untuk mengisi elemen array satu persatu berdasarkan indeks. Kemudian indeks dimulai dari 0. Nah, jadi misalnya array 2, 0 sama dengan A, array 1 sama dengan B, array 2 sama dengan C. Nah, jadi dia itu dimulai dari 0, 1, 2. Kemudian di situ sistem outprintln-nya sama seperti sebelumnya ya, itu untuk mencetak isi array 2. Nah, jadi pada program pertama sama program kedua itu dia itu hasil outputnya sama ya, A, B, C gitu. Oke, lanjut pada yang program yang ketiga ini. Program yang ketiga ini dia untuk mendeklarasikan terpisah atau inisiasi literal, yang dimana deklarasi array terlebih dahulu tanpa langsung mengalokasikan memori. Itu seperti dia char array 3 sama dengan neochar A, B, C. Nah, itu kemudian diinisiasi menggunakan array literal. Perlunya neochar karena diinisiasi langsung terpisah dari deklarasinya. Kemudian ada sistem outprintln-nya itu digunakan untuk menampilkan isi array ketiga ke layar. Nah, itu mungkin pada program-programnya itu hasil outputnya sama, tapi dapat saya simpulkan ketiga cara di atas valid karena Java memperbolehkan inisiasi langsung saat deklarasi. Java juga memperbolehkan alokasi memori dengan neo dan pengisian manual. Kemudian ada kombinasi deklarasi dan inisiasi terpisah juga sah, karena selama sintaksnya itu benar. Oke, kita lanjut saja pada contoh percabangan perulangan Java menggunakan if-else. Nah, pada percabangan ini, mungkin teman-teman sekalian tahu itu apa itu if-else ya. Nah, pada if-else itu kita itu harus menggunakan ini penting nih, impor Java until scanner. Ini untuk mengimpor kelas scanner dari pustaka Java untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Nah, kemudian ada itu public class, itu untuk mendeklarasikan kelas utama bernama yang contoh percabangan perulangan itu. Semua kode harus berada di dalam kelas. Nah, jadi kalau misalnya programnya itu di atasnya public class, itu akan error dan tidak akan bisa dijalankan. Kemudian di situ ada public static void main. Ini digunakan untuk mendeklarasikan atau titik awal programnya lah, titik awal program untuk dijalankan. Jadi string args-nya itu digunakan untuk menerima argumen dari command line. Kemudian ada di situ ada sistem scanner input. Scanner input itu digunakan untuk membuat objek scanner bernama input untuk membaca dari pengguna. Kemudian ada sistem outprintln memori. Sistem outprintln masukkan sebuah angka. Ini untuk menampilkan pesan ke layar agar pengguna dapat mengisi angka. Nah, jadi pada hasil runningan itu nanti kita akan disuruh untuk mengisi sebuah angka. Nah, jadi itu gunanya untuk sistem outprintln itu begini. Dia saat sudah dijalankan, nah itu, nah ini dia akan suruh kita untuk mengisi angka. Dia sistem outprint, dia akan disuruh
untuk masukkan. Ini yang cetak itu sistem output ini. Kemudian ada integer angka sama dengan input next in. Ini digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel angka. Nah, kemudian ada if angka persen 2 sama dengan 0, sistem output lain angka tambah adalah genap. Else, sistem output lain angka tambah adalah ganjil. Nah, ini sistemnya untuk dia akan cek apakah angka itu genap atau ganjil. Nah, angka persen 2 sama dengan 0 itu artinya angka habis dibagi 2, yaitu berarti misal kalau habis dibagi 2 itu berarti hasilnya genap. Jika tidak bisa dibagi 2, maka hasilnya akan ganjil. Kemudian di sini ada sistem output lainnya lagi untuk menggunakan perulangan for. Nah, jadi di situ sama seperti sebelumnya tadi, dia akan mencetak teks, memasukkan sebuah angka kayak sebelumnya tadi, tapi di sini menggunakan mencetak tulisan berupa menggunakan perulangan for. Nah, kemudian di situ ada for integer i sama dengan 1, i angka, sistem out print. Nah, di situ dia digunakan untuk for loop dari 1 sampai nilai angka. I plus plus artinya nilai i bertambah 1 setiap iterasi lah, setiap iterasi. Jadi dia misalnya setiap bertambah 1 itu fungsinya i, jadi dia akan bertambah 1 terus gitu mencetak. Terus kemudian dia mencetak setiap angka di spasi itu untuk gunanya sistem outprint i tambah. Nah, itu yang dalam kurung kutip 2 itu adalah dalam kurung kutip 2 itu ini dalam kurung kutip 2 itu ada minyak spasinya itu. Nah, jadi dia akan cetak nanti setiap baris itu akan ada spasi-spasinya gitu. Nah, ini saya gunakan untuk baris barunya ya. Saya sudah tandai dia baris baru. Oke. Kemudian di situ ada sistem out print line menggunakan perulangan while mundur. Nah, di situ dia akan mencetak sebuah huruf lagi seperti menggunakan perulangan while mundur. Nah, di situ dia apa ya kira-kira? Di situ dia akan seperti sebelumnya, integer i sama dengan angka, itu inisiasi variabel i dengan nilai angka. Nah, kemudian while i lebih besar sama dengan 1, sistem outprint i tambah tanda kutip spasi tanda kutip i minus minus. Itu digunakan untuk while loop berjalan selama i lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian itu akan mencetak angka dari angka 1 ke mundur-mundurnya gitulah. Jadi i plus plus itu dia akan mencetak, dia akan berkurang setiap satu iterasi. Nah, jadi dia itu akan menurun lah, misalnya kayak 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 begitu seterusnya. Nah, kalau yang ulangan for ini tadi dia akan mencetak misalnya kayak 12, jadi dia itu akan mencetak 1 sampai 12 begitu, artinya dia bertambah 1 gitu. Kalau yang ini dia 12 sampai 1. Oke, baik, kita lihat pada hasil runningannya. Nah, misalnya kalau kita masukkan angka 12, nah, dia ini sistem ini tadi, nah, sistem ini dia cek apakah 12 tadi bisa dibagi dengan 2. Nah, bisa, jawabannya berarti 6. Nah, jadi dia akan mencetak ini adalah angka genap. Kemudian yang menggunakan perulangan for tadi, dia kan masukkan angka 12. Jadi perulangannya tadi dia akan cetak 1 sampai angka 12. Kemudian yang perulangan while-nya tadi dia akan cetak 12 sampai 1. Nah, mengapa demikian? Seperti begini tadi. For i, nah ini plus plus, dia itu akan mencetak dari 1 ini dari 1 sampai angka yang kita inputkan tadi, misalnya 12. Nah, seperti begini lagi. Nah, apa sih yang terjadi jika kita mencetak angka yang bukan genap gitu? Misalnya coba kita input 13. Nah, 13 itu adalah angka ganjil karena tidak bisa dibagi 2. Kemudian perulangan for-nya dia akan cetak dari 1 sampai 13, perulangan while-nya dia akan cetak dari 13 sampai 1. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.